Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali untuk pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai cerita fantasi. Ibu ulang dulu penjelasan mengenai definisi dari teks cerita fantasi. Mungkin anak-anak pernah menonton film Doraemon. Di dalam film Doraemon tersebut banyak terjadi keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan yang dimiliki oleh tokoh Doraemon. Contoh, di dalam perut Doraemon ada kantung yang bisa mengeluarkan semua benda-benda yang diinginkan. Hal-hal itu kan mustahil terjadi dimiliki oleh manusia. Nah, hal-hal yang mustahil terjadi atau hal-hal yang memiliki unsur keajaiban, keanehan, itu yang dinamakan dengan fantasi atau imajinasi. Jadi kalau dihubungkan dengan definisi teks cerita fantasi adalah teks yang di dalamnya menceritakan sebuah cerita yang berasal dari hayalan atau imajinasi atau dari fantasi. Jadi ceritanya mustahil terjadi. Itu ya definisi dari teks cerita fantasi. Kemudian di dalam teks cerita fantasi itu ada unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi itu diantaranya ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang menjadi pelakon atau yang menjadi pemeran dalam cerita tersebut. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu hubungannya dengan watak. Watak itu sifat, karakter, ya, hubungannya dengan itu. Kemudian ada lagi latar. Latar itu mencakup 3 aspek. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Lalu ada alur. Alur itu nama lainnya jalan cerita atau biasa juga disebut dengan plot. Ya. Sekarang kita ke dalam materi mengenai struktur dari cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu ada 3. Ada yang pertama, ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi itu artinya adalah pengenalan tokoh, latar, tema, dan alur cerita. Orientasi itu biasanya ada di awal paragraf atau di awal cerita. Dalam cerita fantasi, awal cerita itu biasanya mengenalkan. Apa saja yang dikenalkan? Salah satunya yang dikenalkan, yang bisa dikenalkan dalam struktur orientasi adalah mengenalkan tokoh. Tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut siapa saja. Kemudian ada latarnya. Latarnya itu terjadi di mana, kapan, dan bagaimana keadaannya. Kemudian temanya dan sedikit pemaparan dari alur cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini artinya adalah mulainya muncul permasalahan hingga pada akhirnya permasalahan tersebut menuju puncak. Ya, awal permasalahan bagaimana, kemudian sampai akhirnya memuncak permasalahan tersebut. Nanti permasalahan akan menurun atau permasalahan akan selesai. Nah, ketika permasalahan itu selesai, adanya di dalam struktur resolusi. Dengan kata lain, resolusi adalah penyelesaian dari permasalahan atau dari konflik yang terjadi pada struktur komplikasi. Selain struktur yang ada dalam teks cerita fantasi, sekarang ada kebahasaan dalam cerita fantasi. Antara lain, ada penggunaan kata ganti orang atau istilah bahasa Indonesianya pronomina persona. Kemudian yang kedua,
ada kata sifat atau adjektiva. Yang ketiga, kalimat langsung. Yang keempat, kalimat tidak langsung. Dan yang terakhir, kata penghubung atau kata sambung penanda urutan waktu. Istilah dalam bahasa Indonesianya disebut dengan konjungsi temporal. Satu persatu akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama, kata ganti orang atau nama lainnya adalah pronomina persona. Kata ganti orang ini fungsinya adalah kata-kata untuk menggantikan nama orang. Ya. Pronomina persona itu ada 3. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ibu jelaskan ya, yang dimaksud dengan kata ganti orang pertama itu disebut juga orang yang berbicara. Kemudian kata ganti orang kedua itu sama artinya dengan orang yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga itu artinya sama dengan orang yang dibicarakan. Sebagai contoh, saat ini ibu yang sedang berbicara, maka ibu termasuk ke dalam kata ganti orang pertama. Kemudian ibu sedang berbicara dengan kalian, ibu sedang mengajak berbicara kalian, maka kalian di sini berfungsi sebagai kata ganti orang kedua. Karena posisinya kalian sedang diajak bicara oleh ibu, maka kalian menjadi kata ganti orang kedua. Misalnya, ibu yang berbicara, kalian yang diajak berbicara. Lalu ibu dan kalian membicarakan kelas 8 misalnya. Nah, kelas 8 ini sebagai orang yang dibicarakan. Maka kelas 8 ini berkedudukan atau berfungsi sebagai kata ganti orang ketiga. Ya, sekali lagi Ibu ulangi. Kata ganti orang pertama itu orang yang berbicara. Kata ganti orang kedua itu orang yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Tadi sebagai contoh, ibu yang berbicara, maka ibu sebagai kata ganti orang pertama. Ibu mengajak bicara kalian, maka kalian termasuk ke dalam kata ganti orang kedua. Ibu dan kalian membicarakan kelas 8 tadi ya sebagai contoh. Maka kelas 8 di sana sebagai kata ganti orang ketiga karena posisinya yang dibicarakan. Ya. Berdasarkan jumlahnya, kata ganti orang atau pronomina persona itu ada 2, ada tunggal dan ada jamak. Tunggal itu artinya 1 dan jamak itu artinya banyak. Jadi nanti ada kata ganti orang pertamanya, orang yang berbicaranya itu ada 1 orang atau bisa juga ada jamak atau ada banyak gitu ya. Termasuk kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Di sini ada tabel kata ganti orang. Tadi berdasarkan jumlahnya ya, ada tunggal dan ada jamak. Kata ganti orang pertama, kalau orangnya tunggal atau orangnya 1, maka diganti dengan kata saya, aku, daku. Ya. Kalau orangnya banyak atau jamak, maka kata ganti orang pertamanya diganti menjadi kami, kita. Contoh, tadi kan ibu yang berbicara. Ibu, kata ibu bisa diganti menjadi saya. Kemudian kelas 7 yang diajak berbicara oleh ibu, maka diganti menjadi kalian. Kenapa disebut kalian? Karena jumlahnya banyak atau jamak. Ya. Kembali lagi ke dalam tabelnya. Kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku, daku. Kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Kata ganti orang kedua, tunggal, kamu, Anda, engkau, kau. Kata ganti orang kedua jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, dia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Itu ya, itu tabel kata ganti orang. Nih tabelnya ini harus kalian hafal dan
Tidak boleh diganti-ganti, misalnya saya, aku, daku, posisinya ada di kolom jamak misalnya. Tidak boleh ya, tapi harus berurutan. Tabel kata ganti orang ini harus dihafalkan. Yang kedua, kebahasan yang kedua. Kata sifat atau adjektiva. Nih, adjektiva itu pengertiannya biasanya untuk menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contohnya keras, jauh, kaya. Kalau hubungannya dengan teks cerita fantasi, maka kata sifat di sini hubungannya dengan watak. Watak tokohnya seperti apa? Misalnya baik hati, sombong, misalnya jujur. Nah, sombong, jujur, baik hati itulah yang dimaksud dengan kata sifat. Berikutnya, kalimat langsung. Kalimat langsung di sini adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang berbicara atau orang yang dituju, ya. Misalnya ibu berbicara dengan kalian yang kelas 7. Langsung ibu berbicara, maka apa yang ibu sampaikan karena langsung disampaikan kepada kalian, maka itu disebutnya dengan kalimat langsung. Kalau kalimat langsung ditulis, maka harus ada cirinya. Ciri kalimat langsung kalau ditulis harus menggunakan tanda petik. Tanda petiknya ganda di awal dan di akhir, ya. Jadi kalau kalimat langsung mau ditulis, diingat harus menggunakan tanda petik atau ada juga yang menyebutkan tanda kutip, sama saja ya. Sebagai contoh, perhatikan. Yang pertama, Kirei berkata, "Panas sekali cuaca hari ini." Lihat ada tanda kutipnya kan di sana atau ada tanda petiknya ya. Tanda petiknya itu mengutip atau mengapit panas sekali cuaca hari ini. Panas sekali cuaca hari ini, ya. Nah, panas sekali cuaca hari ini disebutnya adalah ujaran. Itu langsung disampaikan oleh Kirei sebagai orang yang menyampaikannya. Dalam kalimat nomor 1 ada tanda kutipnya kan, berarti itu disebutnya kalimat langsung. Kemudian contoh yang kedua, "Tolong ambilkan obat," kata ibu kepada Ryu. Di sana ada tanda kutipnya lagi kan? Nah, kalimat yang menggunakan kata tanda kutip di sana disebutnya kalimat langsung. Tolong ambilkan obat, itu disebutnya ujaran atau ucapan yang disampaikannya. Karena menggunakan tanda kutip, maka kalimat tersebut disebutnya dengan kalimat langsung. Ada juga yang dimaksud dengan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini kalimat yang menyampaikan atau lebih tepatnya melaporkan kembali ucapan orang lain dengan cara tidak langsung. Jadi misalnya ibu berbicara menyampaikan pesan kepada kelas 7, tapi tidak secara langsung menyampaikan pada kalian, tapi ada orang lain yang membantu menyampaikan pesan pada ibu. Gitu ya. Ciri kalimat tidak langsung. Ini mudah sekali ditemukan kalau secara tertulis. Kalau tadi kan kalimat langsung jika ditulis harus menggunakan tanda petik atau tanda kutip, maka kebalikannya kalau kalimat tidak langsung jika ditulis tidak menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Lihat contohnya. Kirei mengatakan bahwa cuaca hari ini panas sekali. Kalau tadi kan ada tanda kutipnya, kalau yang sekarang tidak ada. Nah, jika kalimat tidak menggunakan tanda kutip, maka itu disebutnya kalimat tidak langsung. Yang kedua, contoh yang kedua, ibu mengatakan kepada Ryu agar mengambilkan obat. Nah, di kalimat yang nomor 2 pun sama, tidak ada tanda kutipnya, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat tidak langsung. Ya. Berikutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu nama lainnya adalah kata penghubung yang menyampaikan atau membahas waktu. Ya, contoh ada kata lalu, kemudian, sesudah, sebelum, bila, apabila, hingga, sejak, tatkala. Jika dalam bentuk kalimat, contohnya yang pertama, ibu menyuruh adik untuk mengangkat pakaian apabila hujan turun.
Perhatikan ada kata apabila. Nah, ini termasuk ke dalam konjungsi temporal atau kata penghubung yang ada hubungannya dengan waktu atau menjelaskan mengenai waktu. Yang kedua, contoh yang kedua, Praja membaca soal yang diberikan, kemudian mengerjakannya. Ada kata kemudian. Kemudian itu menunjukkan konjungsi temporal. Yang ketiga, contoh yang ketiganya, ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Nah, ada kata lalu. Lalu di sini pun sama, termasuk kepada konjungsi temporal. Itu ya kebahasaan yang ada dalam teks cerita fantasi. Sekarang, apabila kita mau menyusun sebuah cerita fantasi, misalnya kalian mau mencoba membuat sebuah cerita fantasi, maka ada langkah-langkahnya yang harus dipersiapkan. Ada 2 langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun cerita fantasi. Yang pertama, harus merencanakan cerita fantasi. Lalu yang keduanya baru menulis cerita fantasi. Sekarang langkah merencanakan cerita fantasi. Ada langkah-langkahnya jika mau menceritakan sebuah cerita fantasi. Setelah direncanakan sebuah cerita fantasinya, langkah berikutnya adalah kita harus menemukan idenya atau temanya itu tentang apa ya. Nah, itu kita harus merumuskan atau menemukan idenya. Setelah ditemukan idenya, baru kita menggali ide tersebut. Setelah ketemu idenya, misalnya idenya tentang keajaiban hewan. Nah, nanti kita gali lagi apa saja yang bisa kita peroleh dari keajaiban hewan. Setelah itu kita membuat rangkaian peristiwanya. Baru yang terakhir kita mengembangkan cerita fantasi. Langkah menulis cerita yang kedua, menulis cerita fantasinya harus yang pertama direncanakan kerangka karangannya. Dibuat dulu kerangka karangan. Jadi bagian-bagian penting dari masing-masing paragraf kita tuliskan apa saja yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, mengembangkan kerangkanya, lalu memberi judul yang menarik, menelaah dan merevisi, baru kemudian mepublikasikannya atau membuatnya menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik. Kemudian kita bisa menulisnya, kemudian menyerahkan pada guru misalnya untuk dinilai, atau kita bisa mencetaknya di media cetak, di koran misalnya gitu, atau majalah itu ya. Nah, itulah materi mengenai teks cerita fantasi yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanyanya pada Ibu melalui di Classroom ataupun melalui WhatsApp. Ibu tunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Demikianlah pembahasan mengenai teks cerita fantasi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.